Yang kedua adalah kalau kita sensitif terhadap informasi, sebenarnya di tahun 2015 itu sudah ada berita, sudah ada survei, ada analisa dan bahkan diseminarkan gitu ya. Itu kemudian polisi membongkar mafia ijazah palsu yang dilakukan, ditemukan pada pejabat publik. 60% pejabat publik pada saat itu adalah ijazah palsu. Jadi sensitivitas kita yang diberi kewenangan untuk menyatakan benar dan tidak benar dokumen itu, gimana caranya? Saya beri kesempatan pihak pemohon, ada yang ingin diklarifikasi terkait verifikasi faktual saja ya kepada pihak KPU Surakarta. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diberikan pernyataan, silakan. Menurut kami itu wajib ya. Jadi kalau KPU Solo tidak tahu atau tidak ingat, berarti perlu dipersoalkan apakah kompetensi juga, apakah itu satu pernyataan yang jujur. Karena tidak mungkin kalau hanya nunggu keganjilan. Karena itu menurut kami itu harus ada SOP-nya, standar proses ketika apalagi ada pihak-pihak yang mendaftarkan menjadi calon itu tidak diverifikasi dengan benar dan tidak dipertanyakan, tidak menyurati UGM, tidak mengundang UGM untuk memverifikasi. Ya, ada lagi? Ya, makasih. Saya hanya ingin menambahkan identitas. Kenapa sifatnya wajib? Karena Pak, mungkin lebih dekat ya, biar didengar juga. ya, karena kewenangan dari KPU itu kan sebenarnya dalam tahapan pilkada. Jadi selain dari tahapan pilkada juga sebenarnya di capres. Itu sebenarnya di situ tahapannya adalah ada kewenangan yang diberikan oleh KPU untuk menyatakan, melakukan verifikasi kebenaran keabsahan dari dokumen itu. Jadi yang bisa menyatakan bahwa dokumen ini sah, dia benar gitu ya. Dia tidak disebut menyatakan asli dan palsu, tapi disebut dia benar dokumen itu, maka itu adalah kewenangannya KPU. Bagaimana mungkin meyakini itu benar kalau tidak ada verifikasi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sensitif terhadap informasi, sebenarnya di tahun 2015 itu sudah ada berita, sudah ada survei, ada analisa dan bahkan diseminarkan gitu ya. Itu kemudian polisi membongkar mafia ijazah palsu yang dilakukan, ditemukan pada pejabat publik. 60% pejabat publik pada saat itu adalah ijazah palsu. Jadi sensitivitas kita yang diberi kewenangan untuk menyatakan benar dan tidak benar dokumen itu, gimana caranya? Kalau tidak melakukan verifikasi. Itu yang sekiranya majelis. Baik, terima kasih. Dari pihak termohon ada yang ingin ditanyakan kepada KPU Surakarta? Dari kami cukup. Cukup ya. Majelis. Ya. Baik, untuk KPU Surakarta, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan keterangan pada sidang hari ini. Ya, saya persilahkan untuk keluar dari ruang Zoom. TV-nya boleh digeser? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan KPU DKI dan KPU RI untuk mengambil tempat. KPU RI sudah hadir belum? Hadir. Hadir ya. Tolong kursinya ditambah ya. Gak usah di situ aja, nggak apa-apa. Mengambil di itu nggak? Karena kan para pihak. Nah, nggak bisa. Mundurin kali, mundurin ya? Nggak bisa kalau bang. Ini biar dapet di KPU itu. Baik, untuk KPU RI dan KPU DKI Jakarta, ya ini sebagai para pihak juga ya yang akan dimintai keterangannya. Pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada KPU Surakarta, karena dari pihak termohon menyatakan tidak ada permohonan
untuk verifikasi faktual. Nah, apakah pada saat yang bersangkutan mengikuti pilkada di DKI Jakarta dan pemilihan presiden di KPU RI dilakukan verifikasi faktual kepada pihak termohon terkait ijazahnya? Tolong mic-nya. Bu, tengah aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih majelis atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa dasar hukum terkait pelaksanaan pilkada di tahun 2012 adalah PKPU 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan juga keputusan KPU DKI Jakarta nomor 07 garing KPTS garing KPU strip Prof strip 010 garing 2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2012. Ini nomor berapa pedoman teknisnya? 07, keputusan 07. Oke. Pertama, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2012, dokumen syarat calon disampaikan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran terkait pemenuhan persyaratan pendidikan di atas SLTA atau sederajat, yaitu fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan, atau legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah diganti nama. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta atau kopertis, atau koordinator perguruan tinggi swasta agama atau kopertis di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2012, penelitian administrasi persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 hari sesuai dengan pasal 92. Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, dokumen yang diajukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen syarat calon tersebut dilakukan apabila terdapat laporan rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri dengan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan objek masalah tersebut yang dilakukan. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 92 dan pasal 96. Selanjutnya, berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 07 garing KPTS garing KPU strip Provinsi strip 010 strip 2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran dan penelitian dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2012. Penelitian syarat calon dilakukan dengan yang pertama adalah verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 hari setelah berakhirnya masa pendaftaran. Apabila dokumen ditemukan keganjilan, kemudian ditemukan dalam dokumen tersebut keganjilan dan dugaan ketidakbenaran dari dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara klarifikasi dan diketahui oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini karena tidak ada ditemukan dua hal tadi, yang pertama adalah rekomendasi Panwaslu, juga laporan atau tanggapan masyarakat, maka KPU Provinsi saat itu menganggap bahwa dokumen persyaratan itu sudah memenuhi syarat sehingga tidak dilakukan verifikasi atau klarifikasi kepada pihak penerbit ijazah tersebut. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan majelis. Terima kasih. Artinya kalau berdasarkan PKPU dan keputusan 07 tadi dilakukan verifikasi faktual apabila ada keganjilan, gitu. Jadi yang dilakukan oleh KPU DKI adalah verifikasi surat atau administrasi saja, gitu. Tidak ada laporan masyarakat, tidak ada laporan Panwaslu, sehingga kemudian
tidak dilakukan verifikasi faktual. Betul yang mulia, karena perangkat aturannya memang seperti itu mengatur. Ya. Berarti di pihak termohon tidak adanya dokumen terkait permintaan verifikasi baik dari KPU Kota Solo maupun KPU DKI karena memang tidak dilakukan. Gitu ya, kan kemarin kan statementnya tidak ditemukan. Tidak ditemukan ini kami butuh kepastian dari KPU. Tidak ditemukan itu memang tidak dilakukan atau dilakukan kemudian suratnya hilang. Itu kan ada dua hal yang berbeda. Ternyata memang tidak dilakukan ya oleh KPU. Betul ya mulia. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.